Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami mewakili atas nama Majelis GKJ Jemaat Malang mengucapkan selamat mengikuti beribadah pada hari Minggu ini tanggal 25 September 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kepada para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Jemaat Malang. Ibadah kita saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Namun sebelum itu akan kami sampaikan beberapa informasi di dalam Warta Jemaat, yaitu mengenai ibadah perjamuan kudus oikumene yang akan dilaksanakan pada hari Minggu. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, jadi minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dilaksanakan pada pukul 07.00 dan 17.00 WIB, jadi jam 7 pagi dan jam 5 sore. Cawisan bagi warga jemaat termasuk pemuda dilaksanakan dalam ibadah keluarga Patuen tanggal 27, 28, 30 September 2022 di kelompok masing-masing. Persiapan terakhir bagi warga jemaat dan anggota majelis dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 pukul 17.30 WIB di gedung gereja GKJ Jemaat Malang. Kemudian yang kedua adalah baptis anak. Baptis anak yang kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu. Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis dapat mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang tercantum di Warta Jemaat. Kemudian yang ketiga dari Komisi KPAR GKJ Jemaat Malang, pagi ini dilaksanakan ibadah Minggu Anak jenjang balita sampai dengan madya. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya untuk mengantar bagi jenjang balita di ruang batita, sebelah ruang gages, jadi di sebelah timur. Kemudian balita di ruang KPPM di lantai 2 di atas ruang konsistori gereja. Pratama di ruang Markus dan Madya di ruang Matius. Kemudian dari Komusker, ya, Komisi Musik Gereja, mengundang warga jemaat GKJ Malang untuk berpartisipasi dalam lomba menyanyi solo akapela lagu rohani tanpa iringan musik yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang Markus GKJ Jemaat Malang dengan kategori. Yang pertama, sekolah minggu jenjang balita, pratama dan madya. Kemudian yang kedua, jenjang remaja, pemuda dan warga dewasa. Partitur dan MP3 atau MP3 untuk persiapan lomba disediakan oleh panitia atau dipersilakan menghubungi kontak person Bapak Andre di 0811 899 7769. Tanggal terakhir pendaftaran peserta hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Kemudian dari KPPW, Komisi Pembinaan Peranan Wanita, mengadakan bazar makanan pada hari ini Minggu 25 September 2022
pukul 08.00 setelah ibadah pagi di Joglo. Dimohon partisipasi warga jemaat, Bapak Ibu untuk ikut mungkin memberikan kontribusi pada basar ibu-ibu KPPW. Oke, terima kasih, matur nuwun. Kemudian ibadah Patuhen kelompok 9 yang benar di rumah Bapak Trilambang. Bapak Trilambang Sigilipu, Jalan Anila 7, Blok G1 nomor 19, Sau Jajar 2, Malang. Dan dengan pelayan firman adalah Bapak Penatua Agus Nowo Wasono. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa gadget atau handphone untuk sementara dalam mode silent. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah saat ini merupakan ibadah ibadah penutupan bulan Kitab Suci 2022. Selama kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan bulan Kitab Suci ini. Kita dibimbing untuk lebih mengerti dan memahami firman Allah dan kebenarannya. Firman Allah adalah penuntun bagi kita sehingga kita dapat berjalan di dalam jalan Tuhan dan jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup kita. Mari kita menutup rangkaian kegiatan pada bulan Kitab Suci saat ini dengan penuh pengharapan bahwa firman Allah selalu menerangi langkah hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama dan kedua, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mulai ibadah. Kita menghayati bahwa Ia hadir di tengah-tengah persekutuan ini, memampukan kita untuk terus ada hidup bersama dengan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai satu persekutuan. Mari kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita, hampiri tahta-Nya. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan yang sama. Ibadah penutupan bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dalam pertolongan kita yang ada dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya.
kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah penutupan bulan Kitab Suci saat ini, sebagaimana kita hayati sepanjang bulan September ini. Jalanilah kehidupan di dalam terang firman Allah. Kita diingatkan apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sang pemazmur mengetahui bahwa firman Tuhan itu adalah pelita yang terus menerangi jalan hidupnya. Maka seperti sang pemazmur yang menyadari akan kebenaran firman Tuhan, kita pun disadarkan bahwa hidup di dalam firman Tuhan dan kebenarannya akan membawa kita untuk tetap ada dalam keselamatannya. Mari kita menyambut tema ibadah ini dengan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tentang kasih, Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Sebagaimana 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Sebuah nasihat yang sangat bijak yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana seharusnya orang percaya itu menghayati hidupnya di dalam kasih. Tapi nasihat Rasul Paulus ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita berani untuk melihat diri kita masing-masing. Kita tahu kasih, tapi apakah kita sudah mewujudkan itu? Mari kita melihat apakah di dalam diri kita nyata kesabaran. Apakah di dalam diri kita nyata kemurahan hati? Apa kita
bukan menjadi orang yang sombong? Atau kita melakukan apa yang sopan atau apa yang tidak sopan? Ini adalah bagian dari refleksi kehidupan kita supaya kita berani untuk melihat diri kita masing-masing. Dan sekaligus juga berani untuk mengakui jika dalam hidup kita sering tak sesuai dengan apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus ini. Mewujudkan kasih. Dalam keseharian kita saudara-saudara, sering kita menemukan diri kita terdampar dalam kesombongan, terdampar dalam memegahkan diri, terdampar dalam keadaan di mana kita tidak peduli dengan orang lain. Dan kita tidak mewujudkan kasih itu. Mari kita menyadari dan mengakui ini di hadapan Tuhan, di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kasih setia penyertaan, pimpinan, dan pendampinganmu nyata atas kami. Engkau telah menumbuhkan kerinduan di dalam hati kami untuk kami ada dalam satu persekutuan kudus di dalam peribadahan ini. Tanpa kerinduan yang Engkau tanamkan, Tuhan, apalah yang bisa kami lakukan? Dalam kerinduan itu pula Engkau telah menyatukan kami, supaya kami ada dalam perhimpunan untuk mengungkapkan syukur kami, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, dan bersama-sama pula dalam satu persekutuan ini, kami belajar untuk melihat keberadaan diri kami masing-masing. Yang sungguhnya kalau kami jujur, kami akan mengatakan, hidup kami sering tak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami dalam persekutuan ini, supaya kami anak-anak-Mu hidup di dalam kasih, dengan mewujudkan kesabaran, tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak mementingkan diri sendiri. Dan masih banyak yang lain yang sesungguhnya itu menjadi perwujudan kasih, sebagaimana pula dihayati oleh Rasul Paulus. Tetapi Engkau ya Allah, yang sesungguhnya melihat keberadaan diri kami masing-masing, kami masih sering melakukan itu. Kami sering menjadi pribadi yang sombong, tidak memperhatikan kehidupan orang lain, kami hanya memperhatikan diri kami sendiri. Kami begitu tidak peduli atas kehidupan orang lain. Ketika kami juga menyadari bahwa dalam hidup ini, kami seolah-olah merekuk dunia ini dengan pertimbangkan bahwa yang lain itu seolah-olah milik kami. Padahal sungguhnya semuanya itu adalah milik-Mu. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, dalam perjumpaan kami dengan Engkau, kami mengakui akan keterbatasan ini. Mengakui dosa dan pelanggaran telah kami lakukan dalam hidup kami, karena kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kasih-Mu. Kami percaya akan pengampunan-Mu yang nyata dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam karya pengampunan-Mu itu juga biarkanlah kami tak memiliki pengharapan bahwa kami akan melangkah, Engkau kuatkan melalui kuasa-Mu sehingga hidup kami akan terus berkembang, kehidupan kami akan terus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Kristus. Kami percaya akan kasih-Mu yang besar dan pengampunan-Mu yang nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Sang Pengampun, Dia mendengar ungkapan pengakuan dosa kita. Dan dengan segala kesukacitaan mari kita menyambut berita pengampunannya. Menurut Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan seiring dengan berita pengampunan ini, saudara-saudara, mari kita menyambutnya dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 dan 3.
Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Silakan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini telah dipilih bacaan yang pertama dari Amos 6 ayat 1a, kemudian dilanjutkan ayat 4 sampai dengan 7. Namun mari kita mohon terang Tuhan agar firman Tuhan hari ini benar-benar menjadi pelita hidup kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami telah menghimpun membangun persekutuan pagi hari ini. Dan saat ini kami mengundang Engkau, ya Allah Roh Kudus, untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami sungguh rindu akan firman-Mu. Namun Tuhan tahu keterbatasan kami. Oleh karena itu urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami dengar bersama benar-benar menjadi pelita hidup kami dan menerangi jalan hidup kami. Berfirmanlah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Sebelum kita membaca, kita sambut firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 460, kita pujikan bait yang kedua. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amos pasal 6 ayat 1a tertulis demikian. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun.
yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Janganlah percaya manusia yang tak dapat memberi keselamatan, apabila nyawanya melayang. Lenyap juga maksud-maksudnya. Berbahagia orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan hanyalah Tuhan Allah. Dia yang menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setia untuk selamanya, adil dan penuh belas kasih, yang terkurung dibebaskan, orang buta dicelikkan, yang tertunduk ditegakkan. Tuhan mengasihi orang benar, orang asing dijaganya, janda dan yatim ditegakkannya, orang fasik dibengkokkan. Tuhanlah itu Raja selamanya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 19. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil
dan telah engkau diikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 16, ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham.
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah mereka, kita semua yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk kita ada dalam kesukacitaan, kita diberi kerinduan oleh Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan, supaya dalam persekutuan ini kita dibekali oleh firman-Nya, karena hidup kita masih akan terus berjalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Beberapa waktu lalu, saya sempat nonton film, walaupun tidak di gedung film. Saya sempat menonton film yang itu sebenarnya bukan film yang baru, tapi film lama. Setelah saya mencoba melihatnya, kisaran rilis tahun 2011. Tapi menurut saya ini adalah sebuah film yang menarik. Film itu judulnya In Time. Film fiksi ilmiah dan di dalamnya penuh dengan ketegangan. Film ini berkisah, saudara-saudara, pada masa depan ketika gen penuaan manusia itu dimatikan. Orang itu harus membayar agar ia tetap hidup. Semua orang berhenti menua pada usia 25 tahun. Artinya gen penuaan itu dimatikan pada usia 25 tahun. Jadi tidak ada orang yang tua. Semuanya kelihatan muda. Bayangkan sekarang siapa yang berusia 25 tahun? Ada? Ya paling tidak kita tahulah pada saat dulu ketika kita masih berusia 25 tahun, kira-kira pada saat itulah gen penuaan itu dimatikan. Dan kemudian pada diri setiap orang dipasang jam yang menunjukkan sisa waktu hidup mereka. Dalam film itu juga ditunjukkan dengan sangat jelas. Waktu itu menjadi mata uang. Waktu itu menjadi alat pembayaran. Untuk jual beli barang ataupun jasa. Misalnya saja begini, kalau saya atau kalau kita itu mau makan di restoran, atau kita mau menginap di hotel, atau kita mau naik angkutan umum apapun itu saudara-saudara, kita tidak perlu membayarnya dengan uang. Atau dalam film itu mereka tidak perlu membayarnya dengan uang. Tapi mereka membayarnya dengan waktu hidup mereka yang makin berkurang. Sebaliknya, yang namanya gaji, yang namanya bayaran, yang namanya tip, itu juga diberikan dalam bentuk tambahan waktu untuk hidup. Pendek kata, uang sebagai alat transaksi jual beli itu telah digantikan oleh waktu atau digantikan oleh umur. Bank itu menjadi tempat penyimpanan waktu. Bukan lagi tempat penyimpanan uang. Jadi kalau seorang itu pinjam di bank, maka ia pinjam waktu dan bunganya bisa sangat tinggi. Bisa sampai 30% begitu. Dan kita bisa membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mereka yang kaya, itu berarti mereka punya banyak waktu. Dan mereka bisa hidup panjang di atas muka bumi ini. Bisa hidup panjang di dunia ini. Bisa hidup selama-lamanya. Sementara mereka yang miskin,
mereka yang tidak memiliki waktu yang banyak di dalam saldo kehidupan mereka, mereka akan mati muda. Saudara-saudara, itulah kira-kira gambaran film End Time yang pernah saya tonton. Memang ini adalah sebuah film fiksi. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, film ini juga berbicara tentang waktu. Menarik juga untuk direnungkan atau kita renungkan bersama. Apakah kita ini sudah menggunakan waktu hidup kita itu dengan optimal? Apakah kita ini sudah menggunakan waktu hidup kita itu dengan efektif? Bayangkanlah, jika jam mundur kita itu terus berjalan, dan kita terus tahu bahwa saldo waktu hidup kita itu terus dan terus berkurang. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Jadi sesungguhnya inilah pertanyaannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan ketika kita tahu bahwa saldo atau sisa waktu hidup kita itu terus dan terus berkurang. Apa yang akan kita kerjakan? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita semua, apa yang akan menjadi jawab kita? Apa yang akan menjadi pilihan kita? Paling tidak saudara-saudara, saya menemukan tiga kemungkinan. Yang pertama, kita akan berupaya untuk menambah saldo umur kita dengan berbagai cara. Misalnya dengan menjaga kesehatan, dengan makan dan minum yang sehat, kita mengumpulkan banyak uang, kita melakukan aturan-aturan ritual keagamaan, semua kita lakukan supaya itu menambah saldo umur kita, itu tetap ada dan terus berkembang. Kemungkinan kedua, saudara-saudara, kita akan menyerah dan pasrah. Jika memang tidak ada kekuatan bagi kita untuk bertahan. Kemungkinan kedua adalah kemungkinan menyerah. Karena kita merasa kita tidak berdaya berhadapan dengan waktu hidup kita yang terus dan terus berkurang itu. Kemungkinan ketiga, saudara-saudara, kita akan mengisi hidup kita dengan karya yang membawa kesenangan ataupun juga yang membawa kenangan bagi diri kita. Kita sadar hidup itu sudah digariskan. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Karena itu nikmati saja hidup. Toh pada akhirnya ujungnya juga kematian. Itu kira-kira 3 alternatif atas pertanyaan yang saya ungkapkan, apa yang akan kita kerjakan ketika kita tahu bahwa saldo hidup kita itu terus dan terus berkurang. Mana yang akan kita pilih? Alternatif pertama, alternatif kedua, atau alternatif ketiga? Atau gabungan dari ketiga alternatif itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya, kemungkinan jawaban-jawaban itu adalah pilihan-pilihan yang wajar. Pilihan-pilihan yang selama ini dipilih oleh dunia. Pilihan yang selama berabad-abad itu dipergumulkan oleh manusia. Dan belum ada pilihan yang lain. Belum ada pilihan yang lain. Sampai pada saatnya kita mendengar di dalam Injil ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mendengar itu, saudara-saudara, sesungguhnya kita diberi alternatif yang lain. Kita punya pilihan keempat yang ada di dalam kehidupan kita. yakni hidup itu tidak bergantung pada batasan waktu, umur, di dunia ini saja, tetapi menembus kekekalan lewat atau melalui kebangkitan.
Oleh karena itu, kemungkinan jawaban pertama menjaga kesehatan, kemungkinan jawaban kedua kita hidup menyerah dan berserah, kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga mengerjakan apa yang enak, yang menyenangkan karena toh pada akhirnya kita akan bermuara pada kematian. Itu baik untuk tetap dilakukan, tetap baik untuk dikerjakan. Namun masih ada satu hal yang lebih baik dan lebih penting untuk kehidupan orang-orang percaya, yaitu hidup mengerjakan pekerjaan Allah yang mendatangkan kemuliaan dan kekekalan. Ingatlah saudara-saudara, bahwa waktu hidup kita itu bukan hanya dibatasi oleh waktu saja, melainkan berdampak pada kekekalan. Dalam bahasa sederhana bisa dikatakan begini, hidup ini memang singkat, tapi hidup yang singkat ini justru akan menentukan hidup dalam waktu yang panjang dan kekal nanti. Oleh karena itu jadilah bijak. Jadilah bijak. Kerjakan pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan Allah dan kekekalan. Hal inilah saudara-saudara yang tampak jelas juga disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang digelarnya kepada kita dalam bacaan kita yang ketiga. Dalam bacaan Injil, ada orang kaya dan Lazarus sama-sama hidup di dunia ini. Orang kaya dengan segala kemewahannya digambarkan dalam narasi kita awal, dan Lazarus dengan segala kemiskinannya dan penderitaannya. Lalu keduanya mati. Ya, lalu keduanya mati. Dan kemudian didapati mereka hidup di dalam kekekalan. Lazarus dengan segala kedamaian dan ketentraman karena ia berada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada dalam penderitaan dan kesengsaraan. Jadi di sana ada pembalikan keadaan. Yang tadinya di dunia Lazarus itu menderita, sekarang di kekekalan Lazarus itu ada dalam ketentraman, kesukacitaan, dan kebahagiaan karena ia dalam pangkuan Abraham. Yang di dunia orang kaya itu ada dalam kesukacitaan, gembiraan, tetapi kemudian di kekekalan ia ada dalam kesakan dan penderitaan. Pembalikan keadaan hidup ini, saudara-saudara, menunjukkan keterhubungan hidup di dunia dengan hidup di kekekalan. Tampaknya saudara-saudara, orang kaya ini tidak sadar akan adanya kekekalan. Dia tidak sadar bahwa di dunia ini itu ada dalam keterbatasan dan masih ada kekekalan. Ia berpikir hidup itu ya hanya di dunia ini. Oleh karena itu ia mereguk apa yang ia bisa nikmati, apa yang membahagiakan dirinya. Dan itu berarti bahwa dia memilih alternatif ketiga dari apa yang saya ungkapkan di depan. Dari pilihan-pilihan untuk menjawab pertanyaan apa yang akan kita kerjakan ketika waktu kita itu terus dan terus berkurang. Ia memuaskan hidupnya dengan pesta. Dikatakan dalam bacaan kita, ia berpesta setiap hari. Itu berarti tidak ada waktu yang lain selain hidupnya diisi dengan pesta. Bahkan kita bisa mengatakan itu berarti hari Sabat juga. Iya. Tidak ada hari Sabat bagi orang kaya ini. Yang ada hanyalah pesta yang menyenangkan dirinya sendiri. Dan ketika ia sadar dan tahu ternyata ada kekekalan, saudara-saudara, kemudian ia menyesal. Dan dalam penyesalan itu ia mengungkapkan supaya Lazarus mencocokkan jarinya ke air dan itu untuk menyegarkan dirinya. Dan ketika itu kemudian tidak ditanggapi, kemudian dia juga meminta kepada Abraham supaya mempersilahkan Lazarus untuk mengingatkan bapaknya dan saudara-saudaranya yang masih ada di dunia ini begitu. Tapi toh itu tidak dilakukan oleh Abraham, oleh Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus seperti itu. Tetapi yang ingin dikatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa orang kaya ini tidak sadar bahwa ada kekekalan di dalam hidup itu.
Dan kemudian dia memilih apa yang salah, apa yang keliru. Kalau kita bertanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mengapa? Mengapa orang kaya itu menderita di kekekalan? Bukankah tidak dinarasikan bahwa dia orang jahat? Bukan. Dia bukan orang jahat. Ia tidak menghina Lazarus, ia tidak menyakiti Lazarus, ia tidak bertindak jahat kepada Lazarus. Mengapa? Mengapa ia menderita di kekekalan? Mengapa ia terdampar dalam penderitaan yang kekal? Satu alasan yang paling mendasar adalah karena orang kaya ini tidak hidup dalam kepedulian. Bahwa orang kaya ini tidak hidup dalam kepedulian. Ia dekat dengan Lazarus, ya. Dia bersinggungan dengan Lazarus, ya. Dia akrab dengan Lazarus karena Lazarus ada di situ di rumah mereka, di rumahnya. Tetapi ia diam. Ia tidak berbuat apa-apa. Padahal Lazarus itu membutuhkan makanan. Bayangkan kalau ia untuk makan saja tidak mau berbagi, apalagi untuk yang lain. Karena ketidakpeduliannya ini kemudian membuatnya ia terdampar menderita dalam kekekalan. Dan itu sesungguhnya narasi ini ingin mengatakan kepada kita satu hal yang serius. Bahwa kepedulian itu adalah hal yang serius di dalam kehidupan orang percaya. Kepedulian itu adalah hal yang serius yang seharusnya menjadi pergumulan setiap orang di dunia ini termasuk kita semua. Karena ini akan berdampak pada kekekalan. Ini yang ingin disampaikan kepada kita melalui narasi, melalui cerita, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Elie Wiesel. Elie Wiesel itu adalah seorang sastrawan berdarah Yahudi. Seorang sastrawan berdarah Yahudi, dia pernah meraih hadiah Nobel perdamaian. Dia menjadi saksi hidup kekejaman Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Ketika mereka berkuasa, jutaan orang mati atas pembantaian Nazi. Dan dia adalah salah satu di antara mereka yang lolos dari pembantaian itu. Dan dialah seorang pribadi yang merasakan betapa pahitnya ketidakpedulian itu. Ketika dunia diam, ketika gereja diam atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dalam sebuah tulisannya dia mengatakan begini, saya mengutipnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Anda bilang lawan dari cinta itu benci. Bukan. Lawan dari cinta itu adalah ketidakpedulian. Engkau berkata lawan dari keindahan itu adalah keburukan. Bukan. Lawan dari keindahan itu adalah ketidakpedulian. Anda bilang lawan dari iman itu adalah ajaran sesat. Bukan. Lawan dari iman itu adalah ketidakpedulian. Anda bilang lawan dari hidup itu adalah kematian. Bukan. Lawan dari hidup itu adalah ketidakpedulian. Itulah yang diungkapkan oleh Elie Wiesel, sang peraih hadiah Nobel perdamaian, yang merasakan betapa pahitnya ketidakpedulian orang lain, bahkan ketidakpedulian persekutuan, ketidakpedulian gereja atas pembantaian orang-orang Yahudi pada zaman itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya membayangkan bahwa rumah orang kaya itu senyatanya lah dunia kita. Kita ini hidup dalam waktu dan tempat yang sama dengan orang lain. Jangan hanya menyenangkan diri kita sendiri. Karena banyak yang terdampar, seperti halnya Lazarus, seperti halnya Elie Wiesel.
Oleh karena itu jadilah peduli dalam kehidupan kita. Karena kepedulian ini akan berdampak pada kekekalan. Bukankah kita tidak ingin hidup seperti orang kaya dalam perumpamaan Yesus? Saya yakin kita tidak ingin hidup seperti itu kan? Oleh karena itu jadilah peduli. Pesan ini saudara-saudara sejajar dengan apa yang menjadi peringatan Amos kepada orang-orang Samaria pada saat itu. Amos dengan keras berkata kepada umat, celakalah orang-orang yang duduk di atas keangkuhan, kesenangan, dan ketidakpedulian pada yang lemah. Itu yang disampaikan Amos. Celakalah engkau, yang engkau tidak peduli pada mereka, yang lemah yang ada, yang tanah mereka engkau serobot, yang hidupnya engkau hancurkan. Engkau pasti akan celaka. Itu yang diungkapkan oleh Amos. Sesungguhnya itu sejajar dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang ketidakpedulian dari orang kaya yang kemudian berhadapan dengan apa yang dalam celaka dalam kegagalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan itu menghasilkan kehidupan. Kematian itu hanyalah koma. Kematian itu hanyalah jeda atau sela kalau kita memakai istilah di dalam kitab Mazmur yang akan segera beralih pada kehidupan kekal. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius untuk mengingatkan umat supaya mereka hanya berharap kepada Allah yang kekal. Supaya umat mengusahakan kesejahteraan hidup di dunia ini meski ada godaan untuk meninggalkan iman. Supaya umat meletakkan pengharapan itu pada Allah yang tidak takluk oleh kematian. Sehingga kematian itu akan menjadi pintu gerbang bagi kehidupan yang menenteramkan. Mari bersama-sama kita perhatikan bacaan kita yang kedua. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita mengakhiri bulan Kitab Suci. Artinya sepanjang satu bulan ini kita belajar untuk menghayati bulan Kitab Suci. Kita diajar dan dipandu oleh satu tema yang jelas. Jalanilah hidup dalam terang firman Tuhan. Karena saya menghayati bahwa ketika kita menjalani hidup di dalam terang firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat seperti apa yang dialami oleh orang kaya itu. Firman Tuhan itu pelita bagi langkah kaki kita yang akan mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Dan hari ini kita telah mendengarnya yang mengarahkan supaya kita hidup dalam kepedulian. Satu hal yang patut kita renungkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengakhiri bulan Kitab Suci ini. Bukan seberapa sering kita membaca Kitab Suci. Itu yang menjadi patokan. Bukan seberapa sering kita membaca Kitab Suci. Tetapi seberapa sering itu Kitab Suci membaca hidup kita. Jadi mari kita renungkan ini. Ketika kita menghayati bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi langkah kaki kita, maka sesungguhnya di situ terungkap satu pernyataan yang jelas. Bukan seberapa sering aku membaca Kitab Suci, tapi seberapa sering Kitab Suci itu membaca hidupku. Membaca itu berarti mengingatkan, menegur, meneguhkan, memampukan, begitu. Seberapa sering Alkitab atau Kitab Suci itu membaca hidup. Inilah saudara-saudara yang akan kita hayati
Dan jika kita percaya bahwa jika kitab suci itu terus membaca kehidupan kita, yakinlah hidup kita yang diajarkan oleh Yesus untuk peduli itu akan menjadi nyata. Dan itu berarti bahwa kita memiliki pengharapan akan kekekalan. Biarkanlah hidup kita akan terus diterangi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan terus memantapkan langkah kita untuk peduli pada yang lain. Karena itu akan berdampak pada kekekalan. Amin. Satu doa untuk kita. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 255 bait yang pertama menyambut firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita nyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Pasal 30 ayat yang ke-14 yang telah kita dengarkan bersama mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari bahwa firman Tuhan itu dekat dengan mulut kita, mulut yang mengucap perkataan yang baik, perkataan yang membangun, mulut yang digunakan untuk mendoakan dan menguatkan orang yang lemah, mulut yang memberkati orang lain. Demikian pula, biarkanlah firman Tuhan yang dekat dengan hati kita itu akan sungguh-sungguh akan kita lakukan dalam kehidupan kita, mewujudkan kepedulian sebagaimana menjadi pengajaran Yesus. Oleh karena itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bulan kitab suci hari ini saya nyatakan ditutup. Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Bapa yang di sorga, kami senantiasa belajar untuk bersyukur kepada Engkau karena sungguhnya Engkau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami dan mewujudkan kebaikan-Mu itu sepanjang perjalanan hidup yang telah kami lalui. Oleh karena itu perkenankan kami anak-anak-Mu senantiasa bersyukur, senantiasa mengungkapkan puji kami, senantiasa mengungkapkan doa kami hanya kepada Engkau, Allah yang kekal. Kami mengucapkan terima kasih kalau dalam peribadahan ini Engkau telah memimpin kami. Mungkinkan kami anak-anak-Mu untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus, supaya melalui persekutuan ini kami akan dimampukan untuk menghayati bahwa kami hidup tak sendiri, kami ada bersama dengan yang lain. Oleh karena itu ya Allah, doronglah kami anak-anak-Mu dalam kebersamaan ini untuk bisa peduli kepada yang lain. Karena sungguhnya kepedulian itu, sebagaimana Engkau ajarkan, akan berdampak pada kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarkanlah kami anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pewarta, tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku yang nyata atas firman-Mu itu, dan firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kepada Engkau karena sepanjang bulan ini Engkau telah menyertai kami sebagai jemaat ketika kami memasuki bulan kitab suci sampai pada hari ini kami boleh mengakhirinya. Yang di dalamnya kami belajar untuk memahami bahwa sesungguhnya kitab suci itu menjadi pelita bagi langkah kaki kami menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami. Oleh karena itu biarkanlah kami anak-anak-Mu senantiasa juga menyadari bukan hanya ketika kami membaca kitab suci, tapi kami terbuka bahwa hidup kami dibaca oleh kitab suci. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk masuk dalam bulan kitab suci dan mengakhirinya hari ini. Semuanya ini ada terjadi karena kekuatan yang berasal dari Engkau. Perkenankan pada saat ini kami berdoa
dan membawa dalam doa ini untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, GKJW Malang ini. Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Tuhan menyertai penatua, diakon, dan badan-badan bantu yang ada di dalamnya. Tuhan juga menyertai seluruh karyawan gereja dan juga setiap orang yang menyerahkan hidup dan kehidupannya, waktunya, demi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memampukan, dan berikanlah kepada setiap orang ketulusan hati untuk sungguh-sungguh melayani, sehingga apapun juga yang terjadi dalam pelayanan itu, semuanya sesungguhnya demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada pergumulan terkait dengan kehidupan pelayanan ini, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Karena sungguhnya melalui setiap pergumulan itu Engkau mendidik kami, supaya kami menyadari bahwa hidup ini sering tak seperti apa yang kami harapkan. Tapi biarkanlah yang terjadi adalah seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pekerjaan umat-Mu, setiap warga jemaat-Mu, biarkanlah melalui pekerjaan yang dilakukan apapun itu, semuanya akan menjadi berkat bagi setiap orang dan bagi setiap keluarga. Dan melalui setiap pekerjaan itu maka berkat Tuhan akan tercurah. Dan kami akan terus memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik bagi setiap pekerjaan yang itu Engkau berikan bagi kami. Kami belajar untuk terus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi kami. Kami membawa dalam doa ini untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang membutuhkan pimpinan, bimbingan dari para orang tua. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, Tuhan juga yang akan memampukan, Tuhan yang menjaga dan memberikan pada setiap orang tua sebagai ayah ataupun sebagai ibu hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Engkau yang memungkinkan membawa anak-anak mereka itu hidup ke arah Kristus. Mereka yang ada di bangku pendidikan, kami juga serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan memimpin, supaya anak Tuhan memiliki semangat untuk meraih yang terbaik demi masa depan kehidupan mereka dan juga masa depan kehidupan gereja dan demi kemuliaan nama Tuhan. Anak Tuhan, para pemuda-pemudimu yang membutuhkan teman hidup dan pekerjaan kami juga bawa kepada Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan akan meyakinkan mereka bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Bapak Ibu kami yang ada Yosua, yang ada dalam keterbatasan fisiknya karena usianya. Tuhan yang akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mampukan mereka, memimpin mereka sehingga saudara-saudara kami semua sekalipun ada dalam keterbatasan, mereka tidak kehilangan harap atas hidup mereka. Membawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sakit, berdoa untuk Ibu Puji Rahayu, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito DM, Bapak Ibu Suwandi, Ibu Rusmini Saiman, Bapak Karyawan, Bapak Maridi, Bapak Ibu Sadermo, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Waloyo Santoso, Ibu Sukat Minah, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Ibu Debi, Bapak Setio. Biarkanlah Tuhan sendiri yang akan hadir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, yang ada dalam kelemahan dan butuhkan pemulihan, supaya mereka akan Tuhan kuatkan dan pada akhirnya saudara kami ini akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan lebih dari itu mereka tidak akan kehilangan harapan atas kehidupan mereka karena di situ mereka sungguh-sungguh juga merasakan akan kehadiran Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pribadi yang barangkali dalam hidupnya dibelenggu oleh berbagai-bagai roh dunia yang membawa mereka semakin menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan yang akan membawanya kembali. Tuhan berikan roh kemerdekaan di dalam diri mereka dalam karya kemerdekaan Kristus, supaya pada akhirnya mereka sungguh-sungguh kembali mendapatkan kehidupan yang baru dan bergerak, berjalan ke arah Kristus Sang Juru Selamat kami. Bapa di surga, kami juga berdoa
pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang menyertai, supaya bangsa dan negara ini tetap ada dalam naungan Tuhan. Para pendiri kami pun juga tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh bijaksana untuk mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang akan menjadi sumber atas damai sejahtera negeri ini. Untuk perdamaian dunia yang pada saat ini masih diguncang oleh berbagai-bagai persoalan, pergumulan dan perang. Tuhan juga yang akan menolong bangsa-bangsa di dunia ini untuk memiliki kerendahan hati, membangun kebersamaan dalam satu kesatuan sehingga dunia ini pada akhirnya juga akan beroleh damai dan sejahtera Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami ungkapkan dalam keterbatasan, dan Engkau yang akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk pada ungkapan syukur jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat serta berkat-berkat-Nya bagi kita. Adapun dasar persembahan kita, yaitu dari kitab Mazmur 141 ayatnya yang kedua, yang demikian. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Bernyanyi dari PKJ 146, bait pertama sampai ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda
ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau sekitar kami. Berkati juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan ini secara bijaksana. Demikianlah doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu ingatlah bahwa engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia, karena itulah tugas yang melekat pada diri kita sebagai orang yang percaya. Berdasarkan atas firman yang telah disampaikan kepada kita, biarkanlah ketika kita melakukan perutusan ini, kita belajar untuk peduli bagi yang lain, karena kepedulian itu berdampak dalam kekekalan. Jalan hidup orang benar.
dan membangunkan dia kembali. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan berkati dan menyertai Engkau. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup memimpin dan menerangi jalan hidupmu. Roh Kudus Sang kebenaran sejati menguatkan dan menghiburkan Engkau menjalani hidup saat ini dan selamanya. Amin.